Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ila. Di video kali ini saya mau buat pastel mini isi abon yang rasanya enak, super renyah, gurih, cocok banget buat inspirasi kue kering lebaran ataupun mau dibikin ide jualan. Ini tuh pasti laris manis. Saya bikinnya tanpa cetakan, mudah dan sangat gampang ya. Nah, mau tahu kan cara buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Siapkan wadah, tuangkan 500 gram tepung terigu protein rendah. Ini saya pakai yang curah aja ya teman-teman, yang kiloan. Kemudian saya tambahkan 40 gram tepung tapioka. Kemudian saya tambahkan juga gula halus 20 gram. Gula halusnya mau kalian skip juga boleh ya, sesuai selera aja. Kemudian saya tambahkan juga 1 saset Royco ayam. Dan ini kita aduk dulu semua bahan keringnya sampai tercampur rata. Dan kalau udah rata, ini bahan keringnya kita sisihkan dulu. Lanjut saya mau lelehkan margarin dan minyak goreng. Margarinnya saya pakai 100 gram dan minyak gorengnya saya pakai 50 ml. Ini lemaknya kita lelehkan sampai mendidih ya, karena ini nanti yang akan membuat pastelnya itu menjadi sangat renyah. Oke, ini udah mendidih ya teman-teman. Nah, panas-panas seperti ini langsung saya tuangin semuanya ke bahan kering yang udah kita campur tadi. Sekarang lanjut, ini akan saya aduk dengan spatula. Kalian wajib pakai spatula ya teman-teman, karena ini tuh panas banget. Ini kita aduk sampai tercampur rata, sampai membentuk butiran-butiran pasir seperti ini. Nah, ini udah cukup. Kemudian kita tambahkan 200 ml air. Ini saya masukkan secara bertahap 3 kali ya. Sambil kita aduk, sambil kita uleni, sambil kita masukkan airnya juga. Kalau adonan sudah mulai terasa agak berat, ini mau lanjut saya uleni dengan tangan ya teman-teman, biar cepat kalis. Untuk proses mencampur adonan seperti ini sebenarnya kalian juga boleh gunakan standing mixer ya, agar menghemat tenaga dan waktu, tapi ini saya kasih contoh yang manual aja. Oke, ini udah cukup kalis ya teman-teman. Kira-kira konsistensi adonannya tuh seperti ini ya, agak lunak tapi bukan lembek. Jadi ini adonannya udah pas, dan ini kita istirahatkan selama 30 menit. Di sini saya juga udah siapkan abon sapi. Ini saya pakai 350 gram. Abon ini harga per kilonya tuh 120.000 ya teman-teman. Lanjut, setelah 30 menit kemudian saya ambil secukupnya adonan, kemudian saya gulung-gulung di alas silikon seperti ini, dan saya potong kecil-kecil seperti di video ya teman-teman. Ini saya mau kasih contoh yang tanpa cetakan ya. Jadi ini tuh saya gilas adonannya. Ini tuh cukup kecil ya, karena ini tuh pastel mini. Ambil satu adonan yang udah saya potong, kemudian ini kita gilas seperti di video. Oke, kira-kira seperti ini ya lebar dan panjangnya. Kemudian ini saya kasih abon setengah sendok teh. Kemudian kita lipat, tutup, rapatkan di bagian pinggirannya, kita cubit-cubit ya. Dan langsung ini saya pilin. Kalau yang udah terbiasa memilih adonan kulit pastel seperti ini, pasti akan sangat mudah dan gampang ya. Nah, hasilnya seperti ini ya, sangat cantik, lucu dan imut ya teman-teman. Untuk yang tidak terbiasa memilih adonan kulit pastel ataupun masih belum bisa, sebaiknya kalian cukup pakai cetakan pastel mini aja. Untuk cetakannya nanti saya taruh link produknya di keranjang belanja pojok kiri bawah ya. Untuk kulit pastelnya ini tuh saya gilas bisa dibilang agak tipis ya teman-teman, tapi meskipun agak tipis, ini tuh nanti tidak akan bocor, dan ini tuh anti bocor ya teman-teman. Dan hasilnya pun nanti pasti bagus, asal teman-teman ikutin resep saya dan ikutin step by stepnya. Kemudian kita lakukan cara yang sama seperti di awal tadi, isi dan beri isian abon, bentuk semua kulit pastelnya sampai habis dan selesai. Nah, ini dia sebagian hasilnya yang udah selesai saya bentuk dan saya beri isian. Jadi ini tuh mau saya goreng duluan, jadi sambil menggoreng sambil juga kita mengisi dan membentuk. Seperti biasa, sebelum kita menggoreng, panaskan dulu minyak gorengnya, kemudian kita masukkan adonan pastel mini
secukupnya aja. Ini saya goreng dengan api sedang dulu ya teman-teman, sampai kue pastelnya itu mengapung. Nah kalau udah mengapung seperti ini, baru deh kita kecilin apinya, kita lanjut goreng dengan api kecil. Sesekali ini kita bolak-balik dan sesekali juga kita aduk ya, biar warnanya nanti sama rata, tidak garing sebelah ya. Oke, ini tahu-tahu setelah beberapa menit kemudian kue pastelnya sudah berubah warna seperti ini, agak kecoklatan ya, golden brown. Tandanya kue pastelnya udah matang dan kelihatan ini tuh minyaknya udah tenang ya teman-teman. Tanda-tanda kalau kue pastelnya udah matang, minyaknya udah pasti tenang. Kemudian ini saya angkat dan tiriskan. Resep kue pastel kering ini sebenarnya sama aja dengan resep kue pastel basah yang udah saya share sebelumnya ya. Nah ini dia hasil akhirnya setelah digoreng, bentuk dan warnanya cantik sekali. Kemudian kita lakukan cara yang sama, goreng semua adonan kue pastel sampai habis dan selesai. Oh iya, tadi saya udah bilang ya teman-teman kalau resep kue pastel kering mini ini tuh sama dengan resep kue pastel basah yang saya udah share sebelumnya. Cuman bedanya saya tambahin gula halus kalau di adonan kue pastel mini ini. Dan bedanya juga di ukuran ya, kalau pastel basah itu ukurannya besar, kalau yang mini ukurannya kecil-kecil seperti ini. Meskipun di adonan kulitnya saya tidak memakai telur, tapi untuk hasilnya tuh ini super renyah banget. Nah ini dia hasil akhirnya dari 500 gram tepung atau setengah kilo tepung, hasilnya tuh jadi banyak banget ya. Bentuknya, warnanya cantik banget, saya puas, saya suka. Meskipun saya gilas tadi lumayan agak tipis, hasilnya tidak ada yang bocor ya teman-teman, tetap kokoh dan cantik. Saya perlihatkan dari dekat ya, tuh bentuknya cantik, imut, mini, lucu, gemes ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin kulitnya itu tidak beruntusan, untuk menggilas kulitnya jangan terlalu tipis. Tuh ya, terdengar sangat renyah sekali. Meskipun tanpa telur ya, hasilnya tuh bagus, super renyah. Untuk rasanya nggak perlu ditanya, udah pasti enak, manis, gurihnya itu udah pas banget. Ambil lagi, dibuka lagi, masih sama, hasilnya tetap super renyah. Pokoknya ini rekomen banget teman-teman, harus cobain ya. Cocok banget ini mah untuk suguhan tamu di hari raya ataupun mau kalian bikin ide jualan, pasti laris manis. Oke, segini aja dulu video kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di resep terbaru berikutnya ya. Dadah!